Dengar apa enggak? Dengar apa enggak? Ormas NU lain menang ulama Nusantara, lain menang ulama Nusantara. Menang saha atuh akang? Menang saha eta? Cing percaya ente kan kitu? Percaya ente? Kita akan membawa Indonesia, kita akan membawa Garut ke depan menjadi kabupaten yang sejahtera rakyatnya, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Kalau Indonesia ingin makmur, Indonesia ingin jaya, Indonesia ingin hebat, saya akan mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Gak bisa Indonesia bisa jaya, enggak bisa Indonesia bisa hebat. Hei, tolong didengar Pak Prabowo dan Pak Gibran. Hei, tolong didengar Pak Dedi dan Pak Irwan. Hei, tolong didengar oleh Pak Sakur dan Ibu Putri. Hei, tolong didengar oleh Pak Camat, Pak Kapolres, RW dan RT. Gak bisa Garut makmur, Indonesia jaya jika perjuangan tidak mau mengindahkan dan memperhatikan para pejuang-pejuang leluhur kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, kembali lagi bareng King Cepi, dan kita seperti biasa ya akan membahas tentang sesuatu yang sedang fenomenal di Jawa Barat. Terutama saat ini netizen dan juga jagat media sedang menyoroti Ustadz Ceng Abdul Mujib yang sangat santer dan vokal sekali ya menyuarakan dan juga mengkritik pemerintah. Terutama akhir-akhir ini soal masalah yang lagi rame ya, soal Ceng Mujib mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi. Yang belakangan kita ketahui bahwa dia ngelakuin klarifikasi, katanya dia adalah salah satu korban dari pemenggalan video katanya. Jadi dia nyalahin netizen yang memenggal videonya, yang katanya sebenarnya isinya itu katanya esensinya arahnya nggak ke sana katanya. Jadi netizen sebenarnya punya penilaian sendiri ya soal ini. Semoga saja apa yang menjadi prasangka kita terhadap Ceng Mujib ini tidak benar, dan semoga saja Ceng Mujib ini ya enggak benar-benar melakukan ujaran kebencian gitu terhadap pemimpin Jawa Barat yang memang saat ini mayoritas dicintai oleh rakyat gitu. Karena ya lawannya lawannya Ceng Mujib ini ya sekali lagi adalah rakyat Jawa Barat itu sendiri gitu kan. Ya mungkin Kang Deddy santai saja menanggapi hal-hal seperti ini ya, karena kita tahu ya mentalitas Kang Deddy itu bukan mentalitas ecek-ecek gitu, mentalitas baja yang memang nggak bakal gentar gitu kalau hanya dengan seorang Ceng Mujib gitu. Nah, Bre, di sini kita juga bisa menilai ya, ternyata Ceng Mujib ini adalah salah satu tokoh ulama asal Garut gitu. Jadi yang cukup vokal juga menyuarakan yang katanya suara rakyat, yang katanya mewakili rakyat gitu, dan yang katanya juga mewakili para ulama gitu. Baik, mari kita saksikan lagi videonya. Ulama banyak kiprahnya untuk bangsa apa tidak? Pantesan Ustadz Aceng ajak duel KDM, netizen tegaskan hal penting ini. Kebijakan KDM dalam efisiensi anggaran dana hibah untuk pesantren, kini para ustadz mulai serang balik KDM. Salah satunya pimpinan Yayasan Al-Fauzaniyah yang bernama Ustadz Ceng Mujib. Secara terang-terangan ia ajak KDM untuk duel. Menariknya, netizen pun kini berasumsi bahwa duit hibah di stop jadi rame ujarnya. Tak jarang juga netizen berikan komentar negatif untuk Ustadz Ceng Mujib tersebut. Kalian tahu yang lagi salaman sama Ceng Mujib itu siapa? Tokoh kontroversial juga sih di Indonesia yang memang dari dulu santer mengkritik pemerintah gitu. Sering juga abis-abisan dengan nada yang keras gitu kan, dengan ujaran-ujaran yang menurut warganet, menurut kita nih budaya orang timur itu kurang pas lah gitu. Untuk seorang tokoh ulama gitu, pemuka agama yang melontarkan kalimat-kalimat yang memang kurang enak dan kurang nyaman didengar. Nah, Bre, di sini pada akhirnya kan netizen melakukan cocokologi ya. Cocokologi di saat memang pemerintah Jawa Barat ini lagi santer membereskan soal aliran dana hibah yang gak karuan itu gitu kan. Yang mana kita sendiri tahu gitu, Kang Deddy Mulyadi sempat mengatakan bahwa yang besar-besaran dan gede-gedean nerima dana hibah itu ya ada 2 kabupaten di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan juga Kabupaten Garut gitu. Ya kebetulan
Ceng Mujib ini ya asalnya dari Garut gitu. Jadi ketika dia santer mengkritik pemerintahan yang sedang berjalan sekarang gitu, ya dicocokologikan lah sama netizen bahwa katanya dana hibah di stop ya mereka nyanyi gitu, mereka semua berisik, mereka semua kepanasan gitu. Dan banyak netizen juga yang menduga bahwa selama ini mungkin Ceng Mujib ini menerima aliran dana hibah cukup besar gitu dan sekarang di stop, jadi dia recet kemana-mana gitu. Terlepas benar atau tidaknya ya itu balik lagi ya, itu balik lagi ke fakta yang terjadi di lapangan gitu. Dan semoga saja kita tetap bisa mengawal pemerintahan serta kebijakan-kebijakan Kang Deddy yang visioner dan juga revolusioner gitu. Semoga saja bisa membawa Jawa Barat lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk para ulama ya, gue pribadi minta ya untuk ya bukan berarti nggak boleh gitu mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa saat ini, cuman ya dengan kemasan orisinil, dengan kemasan otentik Anda sebagai ulama lah gitu. Jangan sampai gitu kata-kata yang tadinya dipakai buat orang-orang tongkrongan, anak-anak berandalan gitu, kalian pakai buat ngeritik pemerintah gitu. Ya tetap adab nomor 1, bre. Main-main urusan negara, aing kepada Indonesia. Goblok, yang tahu sana, kita. Ini main-main. Saya goblok sih baik. Bisa majakin tulisan abak orangnya ini ya. Bisa majakin tulisan abak orangnya ini ya. Jadi gue juga nggak tahu ya ini forum apa gitu kan. Yang jelas itu kayaknya banyak simpatisan ulama sedang berkumpul, dan kayaknya yang di depan ini, ibu-ibu sama bapak-bapak yang di depan ini adalah pejabat ataupun wakil rakyat ataupun semacamnya gitu, ataupun anggota-anggota dari lembaga kedinasan milik pemerintah gitu. Kayaknya Ceng Mujib ini marah-marah gitu terhadap mereka, dan kita juga kurang paham ya konteksnya di sini apa gitu. Yang jelas ini loh ternyata Ceng Mujib itu gitu. Ternyata ya beliau ini adalah sosok yang lumayan temperamen juga ya gitu, marah-marah gitu kan, gebrak-gebrak meja gitu. Jadi ya wajar lah gitu kalau dia sampai mengeluarkan kata tersebut untuk Kang Deddy Mulyadi tempo hari gitu. Jadi ya ini ternyata sosok aslinya Ceng Mujib gitu, yang memang bukan terhadap Kang Deddy aja gitu. Ternyata ya ke semua lembaga, ke semua pemerintahan juga sama gitu. Aing kepada Indonesia. Goblok, yang tahu sana, aing urusan hakana. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat. Ya, 5 provinsi mana saja? Jangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Nah, bre, jadi ini juga lagi rame nih soal wacana DPRD yang katanya pengen mecah Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Ya mana saja itu tadi yang disebutin, salah satunya ya Pantura, Bandung Raya gitu kan, terus Cirebon Raya katanya. Jadi daerah otonomi baru itu artinya lahan korupsi baru gitu bagi para pejabat. Ya ini pendapat gua ya, pendapat gua sebagai masyarakat gitu. Yang selama ini juga ya sebenarnya pemekaran daerah otonomi itu mungkin efektif gitu buat pemerataan pembangunan, buat pemerataan ekonomi gitu. Tapi ya di sisi lain juga ngebawa dampak negatifnya, yakni muncullah lembaga-lembaga baru di daerah tersebut, daerah yang baru dimekarkan, muncullah kedinasan baru, muncullah pemerintahan-pemerintahan baru, yang mana gitu lahan-lahan korupsi baru pun tercipta di sana gitu, yang pada akhirnya ya semakin mengerucut pola perekonomiannya, maka akan semakin deras juga gitu jaringan korupsinya di sana gitu. Tapi ya semoga saja apa yang sudah direncanakan oleh DPRD ini memang benar-benar gitu menggunakan hati nurani, karena permasalahan bangsa kita ini satu, bre,
nggak ada pemimpin yang sanggup memimpin menggunakan hati nurani dan pendekatannya ke rakyat itu pendekatan rasa gitu. Barulah sekarang Kang Deddy nih banyak masyarakat yang merasakan bahwa Kang Deddy bisa melakukan pendekatan rasa terhadap rakyatnya gitu. Ya itu juga kita tahu sendiri gitu, banyak banget gitu cacian makian dan juga komentar-komentar miring terhadap Kang Deddy Mulyadi gitu. Dan sekarang ya kita bakal menyaksikan gitu jaringan-jaringan koruptor baru yang akan merambah gitu di Jawa Barat gitu. Kalau memang Jawa Barat jadi dipecah jadi 5 provinsi gitu. Tapi ya untuk kalian yang setuju ya silahkan komen, yang nggak setuju juga silahkan komen dan jelasin apa gitu alasan kalian gitu, sehingga kalian setuju ataupun tidak setuju. Jadi disampaikan lagi nih pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Bubar nanti kita akan launching, kita Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana? Berarti. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana? Berarti. Nah, ada lagi-lagi di sini sepertinya Kang Ono ini sebagai pelopornya ya, sebagai pelopornya gitu. Ada aja memang ide-ide dari Kang Ono Surono ini. Ya mungkin dia merasa bahwa untuk nyalon di Jawa Barat yang sekarang nih dia udah nggak bakal mampu gitu karena ada Kang Deddy Mulyadi yang memang mungkin selagi beliau itu mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat gitu, tidak akan ada rakyat yang memilih calon lain gitu. Nah, jadi timbullah ide di pikiran Ono Surono ini mungkin ini pendapat gua ya. Timbullah ide mungkin gimana kalau provinsi ini kita pecah aja gitu biar kita bisa bagi-bagi wilayah, biar kita bisa bagi-bagi lahan gitu. Mungkin ini juga mungkin ya. Ini pendapat gua gitu. Jadi bukan suatu kebenaran juga gitu, hanya sekedar pendapat. Atas beredarnya video yang Nah Bre, ini jadi ada klarifikasi nih dari Ustadz Cheng Abdul Mujib. Kita dengarkan secara seksama ya apa yang beliau katakan. Sesuai tidak gitu dengan kegarangan dia kemarin-kemarin gitu, dengan orasi dia yang berapi-api gitu. Kita pengen dengar. hari ini Assalamualaikum sebenarnya apa yang warahmatullahi wabarakatuh. terjadi. Salam. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Salam. bertanya kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah di viral. Bertanya terkait viralnya video itu yang lagi viral ya korban. Sesungguhnya viralnya video itu adalah di situ saya korban olah dengan video yang saya adalah di situ kan seolah-olah saya adalah gubernur kan atau menghina terhadap, padahal kalau Jawa Barat membaca dan melihat Deddy Mulyadi isi video yang padahal kalau membaca dan melihat masyarakat isi video yang seutuhnya insya Allah masyarakat atau penilaian memberikan komentar miring ini atau penilaian yang atau miring ini. Saya akan mengungkapkan statement itu atau viral di saat acara saya mengungkapkan statement itu siswa di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa uji kebetulan saat itu adalah munakosah langsung tes negara ini, kemampuan santri siswa langsung negara ini. Nah jadi Bre, sebenarnya kalau gue pribadi sih ada kecurigaan ya bahwa sebetulnya ada orang sih di balik Cheng Mujib ini gitu. Jadi memang ada elit gitu yang ikut campur di dalamnya. Ada sekelompok mafia dari pemerintahan juga gitu yang memang ngerasa terusik oleh kebijakannya Kang Deddy Mulyadi gitu. Itu sih menurut pandangan gua ya. Karena sekelas Cheng Mujib ini ya nggak mungkin gitu berani berkata frontal gitu, berani menyuarakan dengan keras soal tentangan dia terhadap Kang Deddy Mulyadi gitu, dengan kapasitas dia sebagai ya pimpinan yayasan lah gitu, yang mana yayasan tersebut juga berbasis keagamaan gitu. Sepertinya memang ada something di balik semua itu. Tapi mudah-mudahan Korupsi tumbuh subur. Ada KPK, ada jaksa, ada polisi.
tapi tumbuh subur. Dulu orang hanya berani korupsi 100 juta, 1 miliar. Udah santer betul kepala daerah kalau korupsi 10 miliar, 20 miliar. Sekarang korupsi triliunan, lomba-lomba menuju triliunan. Ada yang korupsi 100 triliun, ada yang korupsi 271 triliun. Sekarang ini korupsi Pertamina 950 triliun. Jadi hebat kan? Sesungguhnya berarti kita kaya. Tapi koruptor-koruptor ini memang masih menggerogoti kita. Tapi kalau ditangkap, coba lihat itu, benci sekali saya itu sama si yang ditangkap kemarin itu, Direktur Patra Niaga itu. Mukanya ya. Coba lihat mukanya itu. Melalui forum ini, saya meminta kepada Bapak Presiden untuk memantau penegakan hukum terhadap korupsi Patra Niaga ini, agar dihukum mati. Iya benar bre. Sebenarnya ya salah satu-satunya solusi untuk meminimalisir koruptor di Indonesia itu ya hukuman mati bagi para koruptor gitu. Kenapa sampai sekarang ya gue juga memang kurang respect terhadap DPR itu karena apa gitu. Satu jalan waktu itu pernah ada gitu yang memang menurut gue itu bisa bikin sedikit hati rakyat itu tenang soal koruptor gitu. Apa? Soal UU perampasan aset. UU perampasan aset itu gua nilai bakal lumayan efektif ya buat ngeberantas koruptor di Indonesia gitu. Cuman kan mandat di DPR gitu. DPR sampai hari ini, sampai detik ini nggak pernah menyetujui soal UU perampasan aset, soal pemiskinkan para koruptor gitu. Apakah karena memang mereka merasa bahwa koruptor itu adalah sebagian besar hadir dari mereka gitu kan, dari golongan mereka gitu, gue juga nggak paham gitu. Tapi ya DPR itu seolah-olah menghalangi penegakan hukum di negeri ini gitu. Jadi menghalangi menghalangi upaya pemerintah buat meminimalisir koruptor yang selama ini berkecamuk gitu, berkeliaran di negeri ini gitu. Itu juga sih yang menjadi minusnya DPR sampai hari ini gitu. Jadi apapun yang dibilang DPR itu masyarakat seolah-olah udah sudahlah gitu. Ya ternyata pelaku kejahatannya lu juga gitu pada akhirnya. Gitu. Jadi kenapa sih gue pengen tahu gitu sama para anggota dewan nih, baik dari daerah maupun yang dari pusat gitu. Kenapa kalian nggak pernah mau menyetujui undang-undang perampasan aset gitu? Ya terlepas dari aset mana yang akan disita oleh pemerintah gitu kan, ya itu memang sudah menjadi resiko seorang koruptor. Kalau alasan kalian takut ada aset pribadi yang mereka miliki dari sebelum menjabat sebagai pejabat negara ikut tersita juga, ya jangan jadi pejabat gitu, jangan jadi koruptor gitu. Karena kalau kalian gak jadi koruptor ya jangankan aset pribadi kalian gitu, memang aset kalian yang didapat selama kalian menjadi pejabat negara pun tidak akan disita oleh negara gitu. Jadi mereka itu seolah-olah takut banget gitu kan, takut banget kalau mereka dimiskinkan gitu. Jadi gimana enggak sekarang gua misalkan korupsi 5 triliun ya, di penjara cuman 3 tahun, ya gua mau lah, gua sanggup gitu. Apa artinya 3 tahun buat uang nominal yang besarannya 5 triliun gitu. Anak istri gua, anak cucu gua bisa hidup sejahtera beberapa tahun ke depan kan gitu. Walaupun ya dosa itu ya mungkin menurut mereka ya urusan belakang gitu kan. Ya semoga saja hanya bisa menunggu gitu kapan saatnya ada pemimpin yang bisa membereskan ini semua gitu. Sembari ya kita juga dipajakin oleh pemerintah gitu. Pakai barcode dan lain sebagainya. Tapi para pencuri itu mengoplos Pertalite di rumah. Lu bayangkan adik-adik mahasiswa ke kampus sangat dibatasi untuk antri Pertalite, pakai barcode dan lain sebagainya. Tapi para pencuri itu mengoplos Pertalite, dirubahnya menjadi Pertamax. Kemudian mereka makan uangnya dan keluarganya sendiri. Lalu kita hanya mendapatkan motor-motor yang mogok. Jadi kalau adik-adik mahasiswa segini motor-motornya udah batuk-batuk, berarti kamu korban dari direktur penjahat itu ya. Jadi
Sudah benar kalian sumpah serapah kalau perlu. Saya itu doakan mudah-mudahan orang itu cepat betul-betul divonis mati itu. Kurang ajar sekali. Coba lihat mukanya. Coba ingat-ingat itu di TikTok, di Facebook. Coba lihat, ingat-ingat mukanya. Tidak usah lihat mukanya sekarang. Ingat-ingat saja. Benci sekali saya rasa. Pakai kacamata, jenggotan lagi. Bikin malu. Saya juga yang berjenggot ini stres. Makanya saya kemarin itu sangat tegas. Malam ditangkap, siangnya kita panggil, DPD panggil. Dan satu yang saya hantam adalah itu. Jadi mohon izin Pak Dirut, ini sekedar kita berdiskusi. Sebetulnya yang perlu kita benahi di sini adalah, saya pikir langkah-langkah yang harus kita bangun adalah bagaimana meningkatkan kualitas internal kita dulu. Jangan korupsi ya, itu dulu. Kang Deddy, punten, boleh nanya-nanya Kang. Pelepasan hari ini kok istimewa sekali Kang Ya, dibuatnya. setiap peristiwa harus istimewa. Dan biasanya aktivitas yang saya lakukan ya seperti ini kan bukan baru bagi saya. Saya sejak saya jadi mahasiswa itu saya terbiasa membuat pendidikan buat anak-anak yang punya karakter khusus. Jadi bukan baru. Jadi saya ketika melihat ini, oh ini caranya. Ini caranya ya. Jadi overall ini akan diterapkan terus Kang Dan Deddy. kita akan dorong untuk ratusan ribu anak Jawa Barat untuk mengikuti program pendidikan ini. Dan nanti tidak terbatas pada anak-anak yang dianggap bermasalah. Anak-anak berprestasi akan kita siapkan. Para penerima beasiswa, baik beasiswa pelajar maupun santri, akan kita kelola dengan sistem pendidikan seperti ini. Tadi Kang Deddy berkali-kali menekankan label anak nakal itu harusnya tidak ada lagi. Sekarang mereka harus dilabeli sebagai anak-anak hebat. Jadi anak hebat, anak kebangsaan. Anak-anak kebangsaan. Karena sekolahnya juga sekolah kebangsaan. Jadi sudah saya declare nama sekolahnya adalah sekolah kebangsaan. Oke, dan ini akan berlanjut sampai ratusan ribu orang. Ratusan ribu Kang. anak. Dan ada yang mereka diundang untuk sekolah di Dodik, ada yang nanti para pelatihnya turun ke sekolah-sekolah. Permasalahan, problematika yang terjadi di daerahnya gitu, bukan hanya jadi kata salah satu orang pintar juga di Jawa Barat, katanya angka 600 sekian ribu itu nggak muncul tiba-tiba katanya. Ya benar juga sih gitu. Angka 600 sekian ribu itu nggak muncul tiba-tiba di zaman Pak Deddy Mulyadi, tiba-tiba orang putus sekolah semua gitu, dan timbullah data dengan angka yang dia sebutkan gitu kan. Jadi artinya dari sebelumnya, dari pemerintahan sebelumnya juga memang sudah ada angka tersebut, hanya tidak ada penanggulangan, tidak ada eksekusi gitu untuk mengentaskan permasalahannya gitu. Nah, ini nih, udah ada solusinya. Gua yang jawab ya buat Dokter Gamal. Oke, dan tetap 2 minggu kan? 2 minggu, tapi tetapi sebenarnya mereka bukan 2 minggu, mereka setahun. Camp-nya yang 2 minggu. Camp-nya yang 2 Setelah minggu. itu pendidikan berkesinambungannya dilakukan dalam 2 minggu sekali. Oke, Jadi makanya- mereka ini nanti 2 minggu sekali dikumpulkan. Kang Deddy menanggapi berbagai kritik yang terus ada sampai hari ini gimana nih Kang? Akan lanjut terus atau bagaimana? Bikin sambal kalau nggak pakai pedes, ya kan 2 minggu. Camp-nya yang 2 minggu. Anggap itu adalah kalau orang Sunda mah cengek. Cengek itu apa, Mereka Kang? nanti 2 minggu sekali dikumpulkan. Lombok. Kang Nah Deddy itu menanggapi adalah berbagai bagaimana kritik yang terus ramuan ada yang kita sampai buat hari ada ini unsur gimana nih, Kang? pedasnya Akan kan lanjut jadi terus enak. atau bagaimana? Tapi Kang Deddy jangan cuma kritik, harus ada solusi konkret juga yang ditawarkan ya. Bagi mereka yang memiliki kemampuan, sebaiknya kemampuan itu tidak diekspresikan di depan kamera saja, tapi ekspresikan dalam tindakan di lapangan. Karena negeri ini butuh tindakan, bukan wacana. Oke, meskipun ada beberapa kebijakan atau tindakan Kang Deddy yang dianggap terlalu populis. Bagi mereka yang bingung dengan kalimat terlalu populis, bukankah memang pemimpin harus populis? Saya pemimpin Jawa Barat itu falsafahnya populis, yaitu falsafah siri asa, siri asi, siri asu. Nu jauh orang deketin, deket orang pahetin, pahet orang layetin, layet siri hubang dengan kalimat terlalu populis. Jadi maju terus Kang. Maju terus, kan kita menjadi aneh misalnya, saya terlalu populis karena saya punya media sosial. Sama gratis media sosialnya punya sendiri. Orang lain kan mengerahkan tim media, mengerahkan tim konsultan, biayanya puluhan miliar. Sampai ada istilah gubernur konten. Kang. Iya, Jadi maju lebih terus, baik Kang. maju terus. Jadi gubernur konten punya konten sendiri daripada gubernur menggerakkan influencer. Terima kasih Kang Deddy. Dalam tanda kutip buzzer di sini. Jadi Dia mengerahkan tim konsultan, ya biayanya apa sih puluhan yang salah miliar. dengan sosial medianya Sampai ada Pak Deddy istilah gubernur Mulyadi ya? konten. Kadang gue bingung ya, Lebih gitu baik, dengan orang-orang yang jadi mendebatkan gubernur konten Deddy punya Mulyadi konten soal sendiri sosial daripada medianya gubernur ini. menggerakkan influencer. Kadang ya Buzzer ya, itu Kang. tuh Terima keuntungannya kasih, Kang banyak Deddy. bre gitu. Jadi Jawa Barat nggak perlu belanja media gitu kan. Jawa Barat bisa menghemat dana buat bayar iklan gitu kan ya, masuk ke AdSense-nya Pak Deddy Mulyadi yang mana itu bakal dibagikan lagi ke ke
masyarakat Jawa Barat gitu, dengan sebaik-baik kepentingan buat masyarakat Jawa Barat gitu. Apa sih gitu yang salah gitu dengan medianya, dengan konten-kontennya Kang Deddy Mulyadi gitu. Toh selama ini juga ya kalau pemimpin memang tidak terkesan populis gitu, yang hanya diam aja gitu. Dulu buktinya Maruf Amin waktu jadi wakil presidennya Jokowi gitu. Banyak masyarakat yang bilang katanya ngerasa nggak punya wakil presiden katanya karena nggak pernah muncul gitu ya, dalam artian ya nggak populis gitu kan. Sekarang giliran ada pemimpin yang populis ya salah lagi gitu. Jadi ya memang nggak bakal ada benernya lah gitu di mata orang-orang yang nutup mata soal kebenaran gitu. Dan semoga saja orang-orang seperti itu akan sesegera mungkin disadarkan oleh Tuhan dan dibalikan pola pikirnya agar supaya ya mereka bisa hidup lebih bermanfaat serta bermartabat gitu buat bangsa ini gitu, daripada ya mereka udah kadung ada di atas gitu, mereka udah kadung memiliki jabatan gitu, pemangku jabatan. Ya kalau mereka tidak kita doakan menjadi lebih baik gitu ya, kita juga sebagai masyarakat yang rugi. Baik guys, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga saja ada hikmah dan juga ada hal berarti yang bisa kita petik dari video-video yang kita tonton tadi gitu kan. Dan semoga juga kalian semua sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, mulus rahayu berkah selamat, dan tidak kekurangan satu apapun, baik dari rezeki, kesehatan gitu kan, dan juga keluarga. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tetap ada kontribusinya buat membantu King Cepi ngebangun channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.